Jadi kalau ada orang sering-sering sakit, salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan atau seperti ngecas tubuh kita dengan bumi ini. Karena tubuh kita punya listrik juga, ya, maka caranya adalah dicas dia sama listrik. Jadi regenerasi, rehealing sel, semua dengan sangat cepat. Ya, bahkan hal-hal yang mungkin ya bagi kita tuh sulit dan agak-agak mustahil disembuhkan. Laki-laki, nih contoh laki-laki. Banyak riset menyebutkan laki-laki salah satu cara untuk memperkuat hormon laki-lakinya, yaitu testosteronnya, adalah berjemur atau kena paparan sinar matahari. Gitu. Jadi bukan laki-laki yang terlalu putih, glowing, it's not a man, gitu kan. Itu bukan laki-laki. Gitu kan, bibirnya merah. So, laki-laki tuh gimana gitu loh, ibu-ibu lah gitu ya. Anda bayangin laki-laki tuh naik kuda gitu loh, ya dia mecahin batu, ya. Tapi zaman sekarang kan degradasinya luar biasa, ya. Zaman dulu tuh masih mending lah, kita ada mobil namanya Mitsubishi Kuda, Kijang Jantan, ya ada laki-lakinya lah. Sekarang Alia, Xenia, Agia, lama perempuan semua. Ya, zaman dulu laki-laki itu naik motor itu kan, real man use clutch. Laki-laki sejati pakai kopling. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang kan naik apa? Bebek. Jadi kalau bapak-bapak kalau naik bebek, tolonglah bahu itu dinaikkan sedikit supaya gagah gitu loh. Supaya tidak menjadi laki-laki tertindas. Yang menindas siapa? Istrinya. Ya gitulah. Baik. Itu tadi baru hujan. Matahari juga sama. Kalau mau cerita lagi nggak enak hati, tadi kan bisa pakai hujan, lagi nggak enak itu maksudnya apa? Data-data menyebutkan yang saya baca, salah satu cara ngeklik kanan hati dan perasaan berjemur. Mengklik kanan kayak orang di laptop itu kan refresh kan. Jadi kalau nggak enak hati ya bermandi, orang bilang tuh sunbathing gitu loh. Ya, bermandikan matahari. Itu salah satu cara untuk apa? Untuk bikin refresh hati. Coba aja kerjain. Olahraga, apalagi Anda bisa nge-grounding. Nge-ground itu maksudnya apa? Nyeker gitu kan. Itu salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan atau seperti ngecas tubuh kita dengan bumi ini. Karena tubuh kita punya listrik juga, ya, maka caranya adalah dicas dia sama listrik yang ada di bumi ini, ya. Maka salah satu yang saya paling suka itu adalah berbaring, biasa di rumput, kayak kemarin saya lagi sepedaan, lagi basah-basah gitu, saya baring di rumput, baring sejadi-jadinya kayak orang baring tidur gitu, nyaman aja sambil mandangin langit, gitu. Ya, nah kembali ke Quran tadi jamaah sekalian, maka cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita itu sudah sangat banyak. Untuk apa? Untuk kita bisa menjalankan peran kita sebagai Abdullah dan atau hamba Allah atau sebagai khalifah fil ard, kan gitu. Maka bahasa saya itu adalah fitur-fitur itu, ya, fitur-fitur itu sudah disematkan Allah di alam ini, termasuk di diri kita juga sama, atau juga dalam syariat. Itu loh, 3 fitur itu. Contoh, kita akan bahas dalam diri kita apa sebenarnya. Dalam diri kita, Bapak sekalian, maka sebenarnya tubuh kita punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri kalau bahan bakunya tepat. Saya banyak menemukan orang-orang subhanallah ketika mereka sudah mulai memperbaiki cuma satu doang ya, pola makan aja itu ternyata terjadi regenerasi, rehealing sel, semua dengan sangat cepat. Ya, bahkan hal-hal yang mungkin ya bagi kita tuh sulit dan agak-agak mustahil disembuhkan. Contoh nih, kalau Anda yang pernah lihat kajian saya beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak, ya, saya lagi main basket waktu itu, kemudian dia nyapa saya, dia Assalamualaikum, salam, makasih dok, dia bilang.
Kenapa? Saya bilang, oh ya alhamdulillah, masya Allah, makasih resepnya mana? Saya juga nggak tahu. Ya, dalam hati saya gitu. Lalu dia bilang ceritanya dia sama istrinya itu, istrinya otoimun, ya. Dan periksa, dibilangin dia ya standar lah, kalau otoimun kan nggak bisa sembuh, standarnya, ya. Lalu akhirnya beliau entah kayak gimana tuh, dan beliaunya juga badannya sangat besar, ya, hampir 115 kilo seingat saya. Bapak, jadi semua rapor, semua medical check up-nya itu merah semua. Ya. Lalu lewatlah di dia video Zaidul Akbar, ceritanya gitu. Cek. Tontonlah sama dia. Mic-nya berat juga ya ternyata ya. Ya, nggak apa-apa. Bersabar. Jadi lewatlah video saya, Bapak sekalian, dan mulailah dia praktek, kata dia gitu. Hal pertama, jadi dia 115 beratnya. Berat nggak tuh? Berat banget, 1 kintal lebih gitu kan. Terus mulailah dia mau praktek gitu kan. Hal sederhana, sangat sederhana, Masya Allah. Ya. Yang dia lakukan pertama kali apa? Dia tiap hari jalan. Tiap hari jalan, hanya jalan, 30 menit saja. Mudah nggak? Mudah. Di sini ngomongnya mudah, tapi kalau ngomongnya di atas dipan, kasur, depan TV, depan laptop, depan handphone, susah. Setannya banyak. Nggak semudah itu Ferguson. Ya. Lalu mulailah dia jalan-jalan dan dia mengurangi, tidak banyak kok yang dia kurangi. Dia cuman kurangi minyak, ya, minyak goreng itu. Kemudian dia kurangi juga gula sama terigu. Itu doang. Dalam 7 bulan beratnya jadi 87. Cuma kalau ikut program diet berapa puluh juta itu. Terus istrinya lihat si bapaknya bagus, ya, badannya lebih baik, akhirnya istrinya juga ikut-ikutan. Yang dari hamil gugur terus, hamil 2-3 kali hamil gugur itu, subhanallah, apa yang terjadi? Bisa hamil, bahkan sekarang anaknya 2. Coba, Masya Allah kan, tubuh kita itu dahsyatnya kayak begitu. Asal apa? Syarat ketentuan berlaku. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah yang begitu banyak kepada kita, ya, baik dari sisi syariat ini, ya, ataupun yang lain katakanlah, tanpa dibekali cara-cara untuk hidup sehat. Mustahil. Ya. Jadi kalau kita sekarang belajarnya ke orang-orang luar sana katakanlah, ya, justru malah sebenarnya pelajaran besar kita tentang kesehatan itu ada pada Quran pastinya, dan ada contohnya, yaitu siapa? Baginda Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu, bahasa saya itu, beliau itu seperti prototipenya manusia surga. Prototipenya. Yalah, prototip. Di surga nanti bagaimana keadaan diri kita? Wah, ludah kita nggak ada ludah. Nggak ada ludah, nggak ada ingus, nggak ada BAB, nggak ada BAK, nggak ada. Makanan yang dia masuk dalam tubuh kita itu, mentok-mentok cuman dikeluarkan dalam bentuk keringat. Itu pun wanginya minta ampun. Ya. Jadi saya pernah bertanya ini kepada salah satu guru saya katakan, itu gimana caranya di surga itu kayak begitu? Bisa, kata beliau. Ya, kalau apa? Kalau Anda atau kita punya makanan atau makanan yang kita konsumsi itu strain bakterinya kurang lebih sekitar 100.000. Bisa. Kata beliau. Saya iyain aja lah. Gitu kan? Jadi di surga itu kayak begitu. Bidadarinya, oh Masya Allah, cantik minta ampun. Kan begitu kan kita gunakan. Gambaran bidadari di surga itu, dahsyat. Makanya nggak ada apa-apanya di dunia sekarang ini, wanita-wanita. Jadi kalau, gitulah, nggak usah diterusin. Saking dahsyatnya itu bidadari, subhanallah, dia ngeludah, gitu dia ngeludah, satu bumi wangi. Coba. Oh iya. Alhamdulillah pertolongan datang.
Coba. Coba pegang, berat kan? Nggak muat. Nggak muat. Mohon maaf. Saya tuh tadi ketawa-ketawa, kenapa? Nggak pernah saya buka-buka gitu-gitu tuh. Ini teman-teman kerjanya Masya Allah. Saya pikir keluar apa, duit atau apa gitu kan. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jazakumullah pada teman-teman PBI Jawa Barat yang sudah membantu acara ini. Dan Insya Allah habis ini kan kita bekam bareng-bareng. Kalau Anda tanya saya rutin nggak berbekam rutin? Iyalah, masa nggak rutin berbekam? Yang bener aja, bahaya nanti kabur rahmatan indallah. Ya. Dan teman-teman dari pengurus pusat PBI, lupa tadi nyapa di awal karena terlalu semangat. Yang sudah juga men-setting acara ini, dan teman-teman dari Majelis Suro ya, ada Ustadz Fatahila, Ustadz Katur ya, dan dari Balikpapan tadi Pak Takari juga, Pak Apip, insyaallah. Dan tentunya yang kita tadi dengarkan sambutannya dari Dinas Kesehatan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi ya untuk menyehatkan umat kan gitu, menyehatkan masyarakat dan khususnya masyarakat Indonesia. Baik, mana tongkatnya? Udah kemeng soalnya. Ya nggak apa-apa. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian. Belum nyala. Nah ini, jadi tangan saya lebih bisa bermanuver. Baik, jadi kembali ke tadi ya. Mustahil ya Allah memberikan banyak peran kepada kita itu, dan kita dikondisikan atau kondisinya sakit terus. Jadi saya sering bilang bahwa manusia tidak didesain untuk sering-sering sakit, percayalah saya. Jadi kalau ada orang sering-sering sakit, maka kalau pakai konsep secara Islam yang saya pahami, itu sebenarnya bukan raganya yang sakit. Itu jiwanya yang sakit itu. Bukan sakit jiwa ya, tapi jiwanya yang sakit. Ya. Jadi cara-cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan, dan Nabi SAW kita sudah tahu tadi ya, beliau itu seperti prototipenya manusia surga. Coba lihat, ludahnya Nabi itu ditampung loh. Ini Nabi only ya, disclaimernya hanya Nabi saja, bukan untuk siapapun di luar Nabi. Ludahnya ditampung, air wudhunya diambil, sekali lagi Nabi saja. Ada yang ketawa-tawa biasanya paham itu. Hanya Nabi. Bahkan dahsyatnya, Nabi itu kan badannya wangi. Ya, tanpa minyak wangi pun badan Nabi itu wangi. Nah gitu. Makanya waktu Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar kan datang tuh, Umar lagi ngamuk-ngamuk. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, wafat? Kata dia, aku tebas lehernya. Kata Umar kan gitu kan. Abu Bakar masuk, lihat jasadnya Nabi, lalu dibukalah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jasad tersebut, dan dicium oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata apa? Dia berkatakan, aku bersumpah demi Allah ya Rasulullah, bahwa engkau ketika hidup wangi dan ketika wafat pun engkau wangi. Masya Allah ya.